sih kalian mendengar kalimat berbeda-beda tapi tetap satu? As you know, kalimat itu merupakan seruan dari masyarakat Indonesia untuk tetap ngejaga persatuan di tengah perbedaan. Gak cuma dalam bermasyarakat, hukum itu juga harus berlaku satu, walaupun dasarnya berbeda-beda. Misalnya, hukum yang berlaku di wilayah regional Uni Eropa. Coba deh pikir, sesusah apa suatu hukum bisa menyatukan 28 negara yang punya sistem yang berbeda? Jawabannya ada di peran European Court of Justice. Nah, kali ini kita bakal menjelajahi gimana sih ECJ bisa merubah suatu hukum Eropa dari sekedar peraturan antar negara menjadi suatu tatanan hukum regional yang super unik. Kita bahas basisnya dulu deh. Apa sih integrasi hukum regional? Integrasi hukum regional itu adalah proses di mana menyatukan sistem hukum dari berbagai negara untuk menjadi satu sistem yang harmonis dan seragam. Contohnya itu adalah Eropa. Eropa itu memiliki hukum Uni Eropa yang sifatnya itu lebih tinggi daripada hukum nasional. Kenapa? Apakah karena politisi? Bukan. Tapi karena hakim di ECJ. Dengan dasar traktat seperti Treaty of Rome, negara-negara anggota rela menyerahkan sebagian kedaulatannya untuk tujuan bersama. Sejak berdirinya pada tahun 1951, ECJ aktif memaknai traktat dengan cara yang santai, tetapi tetap dengan berdasarkan tujuan Uni Eropa. Pendekatan ini disebut dengan pendekatan teleologis. Tujuannya supaya hukum Eropa benar-benar berfungsi secara efektif, seragam, dan mengikat. Bahkan, ECJ disebut sebagai mesin penggerak integrasi Eropa loh. Kasus pertama yang mengubah segalanya adalah kasus Van Gent en Loos versus Netherlands Administratie der Belasting tahun 1963. Di kasus ini, ECJ membuat gebrakan, yaitu untuk pertama kalinya warga negara bisa langsung menggunakan hukum Uni Eropa untuk melawan negara mereka sendiri di pengadilan nasional. Nah, perlawanan inilah yang kita sebut direct effect. Setahun kemudian di putusan Costa versus Enel, ECJ memperkuat prinsip supremasi hukum Uni Eropa. Kasus ini ngasih penjelasan kalau ada pemberontakan antara hukum nasional dan hukum Uni Eropa, maka hukum Uni Eropa yang menang. Terus, gimana ya cara hukum Uni Eropa bisa diterapkan seragam di semua negara anggotanya? Ya melalui mekanisme preliminary link, sesuai dengan isi pasal 267 TFU. ECJ itu bukan sekedar pemutus sengketa, tetapi lembaga ini membangun suatu dialog hukum lewat mekanisme preliminary ruling seperti yang terjadi pada kasus Van Gent en Loos. Pengadilan Nasional pernah mengajukan pertanyaan, apakah warga negara bisa menuntut haknya berdasarkan traktat? Dengan pede, ECJ menjawab, ya bisalah. Dari sinilah awal dari revolusi hukum Uni Eropa. Lewat berbagai putusannya, ECJ mendorong negara anggota untuk menyeragamkan aturan, mulai dari tarif listrik, akses internet, hingga larangan kartel. Tujuannya pasti jelas untuk pasar tunggal yang adil dan efisien. Tapi nggak semuanya langsung pada setuju loh. Iya, di putusan solangan yang pertama, Mahkamah Konstitusi Jerman menolak untuk tunduk sepenuhnya kepada hukum di Uni Eropa karena mereka masih belum menjamin penuh hak-hak dasar. Akhirnya muncul deh tuh yang namanya ketegangan antara supranasionalisme dan kedaulatan nasional. Bahkan, beberapa negara pun secara terbuka menentang ECJ dalam isu rule of law. Pengadilan ECJ berperan sebagai penjaga nilai-nilai Eropa, yaitu demokrasi HAM dan rule of law. Pengadilan ini nggak cuma bertugas untuk menegakkan hukum, tapi juga untuk membentuk arah masa depan Uni Eropa. Tugas ECJ adalah menjaga keseimbangan, memperkuat integrasi tanpa merusak demokrasi nasional. Kasus Van Gent en Loos versus Enel ini bukan hanya sekedar kasus, tapi kasus ini juga menjadi fondasi dari tatanan hukum regional dan menjadi panutan dunia. Walaupun seringkali terjadi penolakan, sistem yang dibentuk ECJ tetap dihormati oleh negara anggota Uni Eropa. Makanya, mau bagaimanapun juga, berbeda-beda tapi tetap satu. Itu pasti bakal tetap berlaku. Segitu dulu penjelasan dari kita. Semoga kamu bisa memahami peran European Court of Justice dalam mewujudkan integrasi hukum regional di Eropa. Terima kasih atas perhatiannya.